Bab 1251 Liu Xingchen. Setelah melihat Liu Xingchen dan Ling Zanzi pergi, Mu Chen ragu-ragu. Dia tahu bahwa akan ada pertarungan sengit antara mereka berdua, tetapi dia tidak berniat mengejar mereka untuk mencari keuntungan. Mereka berdua bukanlah orang biasa, jadi dia mungkin akan menarik permusuhan mereka jika dia mengikuti mereka. Dengan demikian, Mu Chen tidak berpartisipasi dalam pertempuran keduanya dan pergi ke arah lain. Dia tahu bahwa setelah pertempuran antara mereka berdua, salah satu dari mereka akan dikirim keluar dari medan perang. Terlepas dari siapapun itu, pemenangnya pasti akan mempercepat tingkat eliminasi di medan perang berdaulat bumi raya, dengan final yang intens untuk kontes benih benua. Dengan pemikiran seperti itu di dalam hatinya, sosok Mu Chen tiba-tiba berhenti dan dia melihat ke kejauhan setelah dia merasakan fluktuasi energi spiritual yang dahsyat membumbung tinggi ke langit. Fluktuasi itu begitu kuat sehingga Mu Chen bisa merasakannya, bahkan pada jarak ini. Melihatnya dari jauh, bahkan ruang angkasa telah menunjukkan tanda-tanda distorsi. Mu Chen tahu bahwa mungkin semua orang di medan perang kedaulatan bumi raya ini telah merasakan fluktuasi yang mengerikan. Ling Zanzi dan Liu Xingchen itu benar-benar luar biasa. Mu Chen menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Menilai dari fluktuasi energi spiritual, Ling Zanzi dan Liu Xingchen lebih kuat dari penguasa bumi besar lainnya yang pernah dia temui sebelumnya. Jika dia bertemu mereka berdua, pasti akan sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan dengan pasukan pembantai roh dan pembasmi iblis. Berdiri di langit sementara dia merasakan fluktuasi energi spiritual yang menakutkan, Mu Chen berniat untuk menunggu pertempuran berakhir, karena dia ingin tahu siapa pemenang di antara mereka. Dengan demikian, fluktuasi energi spiritual tumbuh lebih kuat di bawah penantiannya dan wilayah di sana sepertinya telah runtuh. Gelap tanpa cahaya. Situasi ini berlangsung selama 1 jam penuh sebelum Mu Chen mulai merasakan fluktuasi energi spiritual yang hebat. Pertempuran berakhir. Tatapan Mu Chen berkedip sebelum segel pertempurannya muncul di tangannya dengan layar peringkat yang ditampilkan di depannya. Jika ada hasil dalam pertempuran ini, maka salah satu dari segel pertempuran mereka seharusnya meningkat. Tapi Mu Chen terkejut. Tidak ada perubahan pada jumlah battle seal di peringkat. Mungkinkah mereka berdua telah bertarung hingga seri? Mu Chen bergumam dengan bingung. Sepertinya Ling Zanzi dan Liu Xingchen tidak bisa mengalahkan pihak lain, mereka juga tidak bisa mendapatkan segel pertempuran. Benua surga barat benar-benar tempat dengan naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Mu Chen menghela nafas. Dia terkejut dengan fakta bahwa Liu Xingchen dapat mundur dengan aman saat menghadapi Ling Zanzi. Bagaimanapun, Ling Zanzi adalah seorang murid yang dididik secara pribadi oleh Kaisar Pertempuran. Dengan bimbingan seorang penguasa surgawi dan sumber daya besar dari kuil surga barat, kondisi kultivasi Ling Zanzi adalah sesuatu yang bahkan harus dihela nafas oleh Mu Chen. Bagaimanapun, dia telah mengandalkan dirinya sendiri selama ini. Mu Chen tidak lagi tinggal dan mulai menuju ke kejauhan. Dengan lebih sedikit orang di medan perang, dia bisa mencoba peruntungannya dan melihat apakah dia bisa menemukan rekan-rekan yang bersembunyi dan mengambil segel pertempuran mereka. Namun, dia tidak mendapatkan banyak hasil setelah menyapu seluruh wilayah. Orang-orang itu jelas telah menjadi pintar dan segera menyerahkan diri ketika mereka bertemu dengan seseorang dengan segel pertempuran yang tinggi. Selain itu, Mu Chen dapat merasakan bahwa lebih banyak orang mulai melakukan pertukaran dari perbendaharaan Kaisar Pertempuran dan meninggalkan medan perang. Jelas, orang-orang itu dengan tegas memilih untuk menukar harta dan pergi, karena mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan dalam kontes ini. Tapi akan sulit bagi Mu Chen untuk berburu segel pertempuran. Pada akhirnya, dia bahkan harus melepaskan ide ini, karena dia tahu bahwa setelah melangkah sejauh ini, pertempuran tidak lagi menjadi pertempuran kecil. Jika dia ingin menang, maka dia harus mengarahkan perhatiannya pada para peringkat teratas itu. Mu Chen berhenti dan menghembuskan nafas panjang, lalu tatapannya mulai berkobar. Dia telah membuat keputusan untuk menyesuaikan kondisinya sebelum bergerak melawan para peringkat teratas itu. Ayo istirahat sebentar. Mu Chen turun menuju pegunungan. Tetapi ketika dia memasuki pegunungan, tatapannya tiba-tiba menyempit. Dia melihat ke kedalaman pegunungan. Dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang samar-samar datang dari siluet yang agak familiar. Tatapan Mu Chen berkedip sebelum dia segera berubah menjadi seberkas cahaya. 10 tarikan napas ganjil kemudian, dia telah muncul di kedalaman gunung dan menyapu pandangannya ke sekeliling. Dia melihat siluet berjubah hitam dengan rambut putih yang duduk dengan tenang di bawah pohon besar. Itu adalah Master Paviliun Cahaya Bintang, Liu Xingchen. Wajah Liu Xingchen pucat dan berlumuran darah karena luka parah di tubuhnya yang membuatnya kehilangan pembawaan anggun yang dulu dia miliki. Ketika Mu Chen melihat luka-lukanya, hatinya bergetar.
Luka Liu Xingchen pasti ditinggalkan oleh Ling Zanzi dari pertempuran mereka. Liu Xingchen juga merasakan kedatangan Mu Chen, jadi dia membuka matanya dengan senyum pahit di wajahnya. Melihat Liu Xingchen yang terluka parah, senyum Mu Chen tidak biasa sebelum dia berkata, sepertinya keberuntunganku cukup bagus untuk menemukan pai daging yang jatuh dari langit. Liu Xingchen tersenyum mendengar kata-kata Mu Chen dan menghela nafas, sebagai murid Kaisar Pertempuran Surga Barat, dia benar-benar luar biasa. Awalnya, saya pikir saya masih bisa menghadapinya, tetapi ternyata saya telah melebih-lebihkan diri saya sendiri dan meremehkannya. Sepertinya kamu kalah dalam pertempuran dan mearayan diri. Mu Chen sekarang mengerti bahwa Liu Xingchen dan Ling Zanzi tidak bertarung sampai seri, tetapi Liu Xingchen terluka parah oleh Ling Zanzi dan mearayan diri. Tidak heran Ling Zanzi tidak bisa mendapatkan segel pertempuran Liu Xingchen. Dengan senyum pahit dan anggukan kepala, Liu Xingchen menghela nafas, Ling Zanzi kejam dan sepertinya aku telah gagal memenuhi perjanjian aliansi saudara Su dan saudara Chu. Aliansi. Hati Mu Chen bergetar. Liu Xingchen seharusnya berbicara tentang Su Mi dan Chu Men. Mu Chen tidak tahu bahwa mereka memiliki aliansi yang sedang berlangsung. Itu tidak bisa dianggap sebagai aliansi, tapi lebih seperti kesepakatan. Kami bertiga tidak yakin tentang 3 anak suci dari kuil surga barat, jadi kami ingin melihat siapa yang lebih baik melalui medan perang kedaulatan bumi yang lebih besar ini. Jadi, kami memiliki kesepakatan untuk bergandengan tangan dan menghadapi mereka, tetapi saya sekarang terluka parah oleh Ling Zanzi, jadi saya telah gagal memenuhi harapan mereka. Kata Liu Xingchen. Jadi ternyata Liu Xingchen, Su Mu dan Chu Men juga takut pada 3 anak suci. Dengan demikian, mereka membuat aliansi. Tapi sayang sekali Liu Xingchen terluka parah, jadi jika ketiga anak suci bergabung bersama, maka mereka mungkin bisa melupakan kuota benih benua. Tapi kenapa kau mengatakan ini padaku? Kamu ingin aku menyerah padamu? Mu Chen tersenyum saat dia menatap Liu Xingchen. Dengan luka parah yang terakhir, kekuatan Liu Xingchen telah menurun secara signifikan, jadi dia cukup percaya diri untuk bisa merebut segel pertempuran. Mendengar kata-katanya, Liu Xingchen tertawa, sebaliknya, saya berniat untuk dengan sukarela memberikan segel pertempuran saya. Aku hanya takut kamu tidak akan berani mengambilnya. Kenapa? Mu Chen menjawab. Liu Xingchen tersenyum. Saya sangat lemah. Pada saat saya pulih sepenuhnya, medan perang akan berakhir. Jadi saya tidak punya tujuan untuk tinggal di sini, saya juga tidak ingin membiarkan Ling Zanzi memiliki segel pertempuran saya. Jika Anda memiliki keberanian, saya bersedia memberikan segel pertempuran saya. Tapi Ling Zanzi telah memperlakukanku seperti mangsanya, jadi siapa yang berani mencuri mangsanya di medan perang kedaulatan bumi raya? Jika segel pertempuran saya jatuh ke tangan Anda akan langsung melampaui dia dalam peringkat dan menjadi peringkat pertama. Pada saat itu, dia pasti akan mengejarmu. Menghadapi Ling Zanzi, apakah Anda berani menerima segel pertempuran saya? Liu Xingchen tersenyum, menatap Mu Chen seolah-olah dia ingin melihat apakah ada rasa takut di wajah Mu Chen. Namun yang mengejutkannya, ekspresi Mu Chen tetap tenang tanpa fluktuasi. Dia menunggu sampai Liu Xingchen selesai berbicara sebelum tersenyum. Kenapa tidak? Aku berniat untuk menjadi yang pertama, jadi bahkan tanpa segel pertempuranmu, aku juga akan mencari Ling Zanzi dan bertarung. Liu Xingchen tertegun sambil menatap Mu Chen. Perlahan-lahan, ekspresinya berubah menjadi tegas. Dia tidak bisa melihat ada helai ketakutan di mata yang terakhir. Selain itu, kepercayaan diri Mu Chen bukanlah sebuah akting. Itu berarti Mu Chen benar-benar berniat untuk bertarung dengan Ling Zanzi. Liu Xingchen secara alami mendengar tentang Mu Chen, dan seseorang dengan prestasi Mu Chen bukanlah orang yang terlalu percaya diri dan bodoh. Karena itu masalahnya, itu berarti Mu Chen memiliki kepercayaan diri dalam melawan Ling Zanzi. Saya awalnya berpikir bahwa hanya saya yang bisa menghadapi Ling Zanzi di medan perang kedaulatan bumi raya ini. Tapi sepertinya saya telah melebih-lebihkan kemampuan saya. Liu Xingchen menarik kembali pandangannya setelah sekian lama. Jadi, apa keputusanmu? Mu Chen tersenyum. Tawa Liu Xingchen meraung sebelum dia melambaikan lengan bajunya dan beberapa lusin segel pertempuran terbang ke arah Mu Chen. Biarlah. Ling Zanzi telah mengalahkanku, tapi aku tidak kalah karena aku bisa menyebabkan masalah baginya. Mu Chen, jika Anda benar-benar punya nyali, maka terimalah segel pertempuran ini. Aku akan menunggu pertarungan antara kamu dan Ling Zanzi di luar, dan aku harap aku tidak akan kecewa. Melihat segel pertempuran, Mu Chen menyapu tangannya dan menyimpan semuanya sebelum menangkupkan kedua tinjunya. Kalau begitu, saya harus meminta saudara Liu untuk menunggu dengan sabar. Liu Xingchen menganggukkan kepalanya sambil tersenyum sebelum dia perlahan-lahan menjadi pingsan dan menghilang dari medan perang. Ketika Liu Xingchen menghilang,
segel pertempuran di tangan Mu Chen berkedip-kedip dan dia langsung naik ke puncak peringkat. Tempat pertama, Mu Chen dengan total 43 segel pertempuran. Entah itu di dalam atau di luar medan perang, ini menyebabkan getaran yang signifikan. Bab 1252 Sumu dan Cumen. Saat Mu Chen mendaki puncak, sebuah layar cahaya muncul di sekitar alun-alun dengan peringkat di Greater Earth Sovereign Battlefield. Ketika semua orang melihat Mu Chen menjadi peringkat pertama, keributan pecah. Astaga, apa yang terjadi? Bagaimana Mu Chen naik ke peringkat pertama dari peringkat ke-7? Itu Liu Xingchen. Liu Xingchen menghilang. Sepertinya Mu Chen telah merebut segel pertempurannya. Cek, cek. Mendapat keuntungan tanpa usaha apapun. Mu Chen itu benar-benar licik. Liu Xingchen telah terluka parah oleh Ling Zanzi, dan mengalami penurunan besar dalam kekuatannya sebelum dia ditemukan olehnya. Tapi saya khawatir ini bukan kabar baik. Tindakannya pasti akan membuat Ling Zanzi marah, sehingga Mu Chen akan segera mendapat masalah. Saat bisikan itu bergema, praktis semua orang merasa bahwa Mu Chen hanya mendapatkan yang pertama karena keberuntungan. Mereka telah menyaksikan kekuatan Ling Zanzi, dan bahkan seseorang seperti Liu Xingchen dikalahkan. Meskipun Mu Chen adalah kuda hitam, semua orang merasa bahwa dia masih kurang, jika dibandingkan dengan Ling Zanzi. Luo Tianshen juga melihat peringkat dengan alisnya disatukan. Dia awalnya berpikir bahwa dengan karakter Mu Chen, dia mungkin akan menunggu sampai mereka berenam bertarung sebelum dia bergerak. Tapi perubahan mendadak itu langsung mengangkat Mu Chen ke puncak, menarik permusuhan Ling Zanzi. Sebagai seseorang yang tahu betapa kuatnya Ling Zanzi, bahkan jika Luo Tianshen memiliki kepercayaan pada Mu Chen, dia masih merasa tidak nyaman. Haha, Mu Chen ini benar-benar berlari ke tempat pertama. Kejutan ini benar-benar tidak terduga. Ketika Kaisar Pertempuran melihat ini, dia tersenyum ke arah Kaisar Api dengan ejekan di senyumannya. Mungkin orang lain mungkin tidak tahu, tapi siapa Kaisar Pertempuran dan Kaisar Api? Mereka secara alami tahu bahwa Mu Chen tidak bertarung dengan Liu Xingchen. Alasan mengapa Mu Chen mendapatkan segel pertempuran itu murni karena keberuntungan. Tapi terkadang, memetik keuntungan di medan perang seperti itu juga bisa menarik masalah pada dirinya sendiri. Mendengar kata-kata yang mengejek, Kaisar Api tersenyum. Mu Chen mengincar yang pertama, untuk memulai, jadi dia secara alami tidak akan menolak segel pertempuran apapun yang datang padanya. Jika itu orang lain, maka mereka mungkin tidak punya nyali untuk mengambilnya. Kaisar Pertempuran Langit Barat tertawa dan berbicara dengan nada bercanda, mari berharap dia benar-benar bisa mempertahankan posisi itu. Di wilayah barat laut dari medan perang kedaulatan Bumi Raya, seorang pria yang tampak biasa membuka layar dan melihat nama Mu Chen dengan lebih dari 40 segel pertempuran dan mengerutkan alisnya sambil tertawa kecil. Menarik. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari di mana saya, Ling Zanzi, akan mendapatkan kemenangan yang terputus oleh orang lain. Nama Liu Xingchen telah menghilang dari peringkat, itu berarti dia telah dikeluarkan dari medan perang. Jadi dengan beberapa pemikiran tentang hal itu, dia bisa mengetahui bahwa Mu Chen telah diuntungkan dari pertarungannya dengan Ling Zanzi. Haha, aku tidak pernah menyangka kamu akan mengalami hari seperti itu. Ledakan tawa terdengar sebelum dua siluet terbang dan mendarat di sisinya. Keduanya adalah anak-anak suci dari kuil surga barat, Ling Jianzi dan Ling Longzi. Ling Zanzi melirik mereka berdua dan tersenyum. Saya mendengar desas-desus bahwa Liu Xingchen, Cumen dan Sumu telah bergabung dengan aliansi untuk menghadapi kita. Dengan berurusannya Liu Xingchen, kalian berdua akan bertanggung jawab atas dua orang lainnya. Ling Jianzi dengan santai menjawab, pedang surgawi Wolf Fang, aku sudah lama ingin bertemu dengannya. Aku ingin tahu ekspresi apa yang akan dia miliki setelah aku mematahkan pedangnya. Ling Longzi yang kuat juga menyeringai dan memperlihatkan giginya. Saya juga telah menunggu untuk menguji Tyrant Blade. Ling Zanzi tertawa, medan perang sudah mencapai akhir, jadi saya sarankan kita membereskan kentang goreng lainnya di sini sebelum berurusan dengan mereka bertiga. Setelah itu, kita bertiga akan bertarung habis-habisan untuk menentukan pemenangnya. Dua orang lainnya menganggukkan kepala mereka. Meskipun mereka adalah pesaing, mereka harus menyingkirkan orang lain terlebih dahulu, karena mereka tidak ingin menderita kemarahan Kaisar Pertempuran jika kuota jatuh ke tangan orang lain. Ling Jianzi dan Ling Longzi sangat cepat dalam bertindak. Setelah mereka membuat keputusan, mereka meledak dan menghilang ke cakrawala. Melihat siluet mereka, Ling Zanzi melihat nama di bagian atas layar sambil tersenyum, saya akan membiarkan Anda menempati tempat itu lebih lama. Ketika kentang goreng yang lain sudah selesai, saya sendiri yang akan menjatuhkanmu dari posisi itu. Setelah menyelesaikan kata-katanya, ia melambaikan tangannya dan layar menghilang, kemudian siluetnya pun perlahan-lahan menghilang.
Yang pertama begitu mudah. Sementara di luar bergetar, Mu Chen mengangkat bahu sambil tersenyum. Mungkin di mata orang lain, peringkatnya adalah sesuatu yang dia peroleh melalui keberuntungan. Namun, Mu Chen tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, karena itu semua akan terungkap jika dia mengandalkan keberuntungan atau kekuatan. Saya juga tidak perlu merebut segel pertempuran lainnya lagi. Saya hanya harus menunggu sampai akhir. Mu Chen bergerak dan muncul di atas gunung sebelum dia duduk dengan ekspresi tenang. Pada saat ini, dia tidak perlu lagi merebut segel pertempuran. Dia tahu bahwa final tidak akan dimulai tanpa dia. Mu Chen memejamkan mata dan terus mempelajari arah spiritual Tritunggal spiritual. Namun, itu tidak berlangsung lama, karena dia bisa merasakan dua fluktuasi energi spiritual dengan cepat datang ke arahnya. Dia membuka matanya dan melihat ke arah datangnya dua energi tersebut dan melihat dua siluet berdiri di langit. Salah satu dari mereka mengenakan jubah biru dengan pedang berbintik-bintik di punggungnya, memancarkan niat pedang yang tajam yang bahkan membuat mata perih saat melihatnya. Orang lainnya adalah seorang pria yang kuat dengan rambut panjang berkibar ke bawah, terlihat tidak bisa diatur dan mendominasi. Pedang surgawi Wolf Fang, Sumu dan pedang tiran, Cumen. Mu Chen mengangkat kepalanya dan tersenyum. Dia tidak terkejut bahwa mereka akan mencarinya. Jadi, kaulah yang merebut segel pertempuran saudara Liu. Cumen menatap Mu Chen dengan tatapan tajam. Saya kebetulan bertemu dengannya. Mu Chen samar-samar tersenyum. Cumen sedikit marah dan berkata, saudara Liu jelas menunggu kami berdua untuk membantunya pulih. Pada saat itu, kita bertiga akan bisa melawan 3 anak suci dari kuil surga barat. Tetapi pada akhirnya, Anda mengambil keuntungan dari luka-lukanya dan menendangnya keluar. Mu Chen mengerutkan alisnya setelah mendengar kata-katanya. Semua orang adalah musuh di medan perang, mengapa saya harus membiarkan Liu Xingchen pergi? Apa hubungan perjanjianmu denganku? Mendengar kata-katanya, tatapan Sumu bersinar. Sepertinya saudara Liu sudah memberitahumu tentang itu. Melirik mereka berdua, Mu Chen berkata, Liu Xingchen bertarung dengan Ling Zanzi dan menderita luka parah. Dia tahu bahwa dia tidak beruntung setelah menghadapi Ling Zanzi, jadi dia memberikan segel pertempurannya kepadaku. Namun, dia tidak melakukannya dengan niat baik. Dia ingin saya menghadapi Ling Zanzi. Sungguh sombong. Cumen memiliki sikap seorang tiran, dan wajahnya menjadi hitam. Kesombongan seperti itu, untuk mengatakan bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan Ling Zanzi. Bahkan Liu Xingchen dikalahkan oleh Ling Zanzi, namun Mu Chen hanyalah penguasa bumi yang lebih rendah, jadi kata-katanya sangat lucu. Bukan kamu yang menentukan kualifikasiku. Mu Chen tersenyum. Kamu. Cumen mengamuk. Sumu menghentikan Cumen dan menoleh ke Mu Chen dan berkata dengan nada lembut, saudaramu, kami tidak peduli jika saudara Liu memberi Anda segel pertempuran atau jika Anda merebutnya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa jika saudaramu berniat untuk menukar segel pertempuran dengan harta dan pensiun, maka kami berdua akan mengambil segel pertempuran kembali. Dengan suara tenang, Mu Chen menjawab, tujuan saya adalah kuota. Mendengar jawaban Mu Chen, Sumu merasa lega dan tersenyum. Karena itu masalahnya, apakah saudaramu tahu situasi medan perang saat ini? 3 anak suci sedang menyapu kentang goreng, dan jika berjalan seperti yang kita harapkan, mereka akan melakukannya dengan sukses. Dan jika kita juga tersapu bersih, bisakah saudaramu bertarung sendiri dengan mereka bertiga? Dan tetap menjadi yang pertama. Apa yang ingin kamu katakan? Tatapan Mu Chen berkedip-kedip. Sumu tersenyum. Saya hanya berharap saudaramu bisa menggantikan posisi saudara Liu. Kita bertiga akan bergabung bersama untuk menghadapi 3 anak suci. Jika tidak, kita tidak akan ada hubungannya dengan kuota. Tentu. Mu Chen dengan lugas menganggukkan kepalanya. Dia memang membutuhkan bantuan untuk menghentikan 2 anak suci lainnya. Jika tidak, bahkan jika dia memiliki 3 murni, masih mustahil baginya untuk bertarung dengan mereka bertiga. Sumu tidak terkejut bahwa Mu Chen akan setuju. Selama Mu Chen ingin mengincar tempat pertama, maka dia pasti membutuhkan pembantu. Dan di medan perang saat ini, hanya dia dan Cumen yang bisa memberikan bantuan yang dibutuhkan Mu Chen. Sumu tersenyum. Karena itu masalahnya, maka itu bagus. Namun, kita perlu memverifikasi sesuatu. Apa itu? Mu Chen mengangkat kepalanya. Sumu tersenyum, lalu memegang gagang pedangnya sebelum aura pedang yang menakutkan membumbung tinggi ke langit. Kita perlu memverifikasi. Apakah saudaramu memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan kita? Bab 1253 Pertempuran yang menentukan. Ketika Sumu memegang pedang itu, aura pedang yang mengerikan meledak darinya yang menimbulkan malapetaka di antara langit dan bumi dengan tanda yang ditinggalkan oleh aura pedang yang menakjubkan.
Saat dia memandang Mu Chen, sikap hangat yang dia miliki sebelumnya telah sepenuhnya terhapus. Diplomasi sebelum kekerasan, karena mereka sudah selesai dengan yang pertama, sekarang saatnya untuk kekerasan. Karena mereka ingin menguji kekuatan Mu Chen. Jika Mu Chen tidak memenuhi syarat, maka mereka akan segera bergerak untuk merebut segel pertempuran kembali dari Mu Chen, karena kesetaraan di antara mereka dibangun oleh fondasi kekuatan. Jika Mu Chen ingin menerima perlakuan yang sama, maka dia harus menunjukkan kekuatan yang meyakinkan. Mu Chen juga mengerti tentang hal ini, jadi dia tidak senang dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, tolong beri saya pencerahan. Melihat tidak ada rasa takut di wajah Mu Chen, Su Mu dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia telah mendengar tentang ketenaran Mu Chen baru-baru ini, jadi dia tahu bahwa Mu Chen pasti memiliki kekuatan. Tapi mereka akan menghadapi 3 anak suci, dan mereka bertiga sangat terkenal di benua surga barat. Jadi mereka harus memastikan apakah Mu Chen memiliki kekuatan. Jika tidak, bahkan jika mereka menghadapi 3 anak suci, Mu Chen akan menjadi yang tercepat untuk kalah dan merusak rencana mereka. Jika itu masalahnya, mereka lebih suka merebut segel dari Mu Chen dan menukarnya dengan harta karun sebelum meninggalkan medan perang. Su Mu tidak lagi ragu-ragu dan mencabut pedang dari sarungnya, lalu dengan lembut mengacungkannya. Saat dia mengacungkan pedang, riak berfluktuasi di angkasa seperti aliran air. Pada saat berikutnya, pedangnya berkembang dan pedang aura berbentuk pedang sepanjang 1000 kaki merobek langit saat terbang ke arah Mu Chen. Pedang itu sepertinya bisa merobek penghalang apapun. Menghadapi pedang setajam itu, bahkan penguasa bumi raya pun akan menghindar dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Terbukti, Su Mu tidak menahan diri dalam jurus ini. Pedang surgawi Wolf Fang, benar-benar seperti yang terkenal. Mu Chen memuji aura pedang berbentuk pedang sebelum dia melambaikan lengan bajunya. Boundless Battle Wheel membumbung tinggi ke langit dan berubah menjadi Black Tortoise Battle Wheel Spirit yang mengaum dan melindunginya. Pedang itu menghantam Black Tortoise Battle Wheel Spirit, yang mengaum dengan Battle Wheel yang melonjak saat berusaha untuk memblokirnya. Tapi di saat berikutnya, Battle Wheel yang tak terbatas itu terbelah, meninggalkan bekas di tubuh Battle Wheel Spirit yang hampir membelahnya. Aura pedang dari Su Mu ini benar-benar memotong pertahanan roh kehendak pertempuran kura-kura hitam. Tetapi ketika menembus pertahanan, pedang itu juga meredup dan melambat, tetapi terus terbang ke arah Mu Chen, seolah-olah tidak akan berhenti sampai merasakan darah. Saat pedang dengan cepat mengembang di mata Mu Chen, dan akan memasuki radius 100 kaki, arai spiritual muncul di sekitar Mu Chen dan 9 naga mengaum, mengeluarkan nafas naga dan berbenturan dengan pedang. Pedang itu terus mendorong ke depan, terus-menerus menghancurkan nafas naga dan menembus arai pembunuh Dewa 9 Naga, dan muncul di hadapan Mu Chen, membidik ke tengah alisnya. Tangguh. Melihat bahwa bahkan Black Tortoise Battle Wheel Spirit dan Nine Dragon God Killing Arai dapat menghentikan pedang Su Mu, Mu Chen memuji sebelum kerlip kristal melintas di pupil matanya. Pedang itu segera tiba dan tepat ketika pedang itu akan menembus bagian tengah alis Mu Chen, seberkas cahaya yang mengkristal melesat keluar dari dahi Mu Chen dan terbentuk menjadi pagoda kristal yang sangat indah. Pedang dan pagoda berbenturan. Gunung yang diduduki Mu Chen langsung teriris menjadi batu yang tak terhitung jumlahnya, sebelum mereka berguling ke bawah. Kilauan kristal berkembang, menyelimuti pedang, menyebabkan pedang itu berangsur-angsur menghilang. Ketika pedang itu menghilang, pagoda yang mengkristal kembali ke alis Mu Chen sebelum dia melambaikan tangannya, menyebarkan Battle Wheel Spirit, lalu tersenyum ke arah Su Mu. Pedang surgawi Wolf Fang, sangat pantas untuk namamu. Mu Chen tidak berbohong. Pedang itu telah menunjukkan bahwa bahkan di antara penguasa bumi besar, Su Mu jelas merupakan seorang elit, karena aura pedang miliknya bahkan telah menembus formasi pertempuran dan arai spiritualnya. Pedang itu tidak sederhana. Mu Chen melirik pedang Su Mu. Meskipun pedang itu tidak terlihat luar biasa, pedang itu mungkin sebanding dengan piramida penindasan iblis cahaya bintang mandala, artefak suci peringkat menengah. Melihat Mu Chen tidak terluka, Su Mu menyipitkan matanya sebelum dia bertukar pandang dengan Chu Men dan melihat kekejaman di mata satu sama lain. Meskipun pedang itu bukan pedang terkuat Su Mu, dia tidak menahan diri. Tapi serangannya masih diblokir oleh Mu Chen, dan yang terpenting, Mu Chen masih memiliki energi untuk disisihkan. Itu berarti pedangnya tidak cukup untuk memaksa Mu Chen mengeluarkan kartu trufnya, dan apa yang mereka saksikan hanyalah kartu yang telah diungkapkan Mu Chen kepada semua orang. Hanya fakta ini saja, Su Mu dan Chu Men merasakan sesuatu yang tak terduga dari penguasa bumi yang lebih rendah seperti Mu Chen. Jadi teman-teman, apakah saya memenuhi syarat sekarang? Mu Chen memandangi mereka berdua sebelum dia berdiri sambil tersenyum. Su Mu menganggukkan kepalanya, dan bahkan ekspresi Chu Men menjadi lebih ramah.
Jelas, kekuatan Mu Chen telah memenangkan pengakuan mereka. Tidak heran ketenaran saudaramu melonjak akhir-akhir ini. Menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, rumor itu memang tidak salah. Su Mu dan Chu Men berjalan ke arah Mu Chen sambil tersenyum. Mu Chen tersenyum sambil dengan rendah hati membalas mereka sebelum mengganti topik, aku ingin tahu apa yang kalian berdua rencanakan. Dia secara alami berbicara tentang rencana untuk berurusan dengan 3 anak suci. Setelah melirik Su Mu, Chu Men berkata, menurut perkiraan kami, ketiga anak suci seharusnya sudah membersihkan medan perang sekarang. Saya yakin tidak akan butuh waktu lama bagi semua orang, selain kami bertiga, untuk diusir dari medan perang. Mereka telah memutuskan untuk melakukan satu pertempuran yang menentukan. Ekspresi Mu Chen berubah menjadi serius. Ketiga anak suci itu jelas berniat untuk membersihkan medan perang sehingga tidak akan ada orang yang mencoba mencari keuntungan. Jika kita akan menghadapi mereka di pertempuran terakhir, bagaimana kita akan mendistribusikan lawan kita? Mu Chen bertanya lagi. Setelah menggaruk-garuk kepalanya, Chu Men menjawab, menurut kesepakatan kami dengan saudara Liu, saya harus menghadapi Ling Longzi, yang memiliki fisik yang kuat. Kami berdua berada di jalur kultivasi yang sama, jadi kami bisa bertarung satu sama lain secara langsung. Di sisi lain, saudara Su akan menghadapi Ling Jianzi, karena mereka berdua dianggap sebagai yang paling terkenal dalam seni pedang, dan mereka juga memiliki permusuhan di masa lalu, jadi mereka berniat untuk menyelesaikannya sekarang. Saat dia berbicara, Chu Men dan Su Mu dengan canggung menatap Mu Chen. Jika itu masalahnya, maka yang paling kuat di antara 3 anak suci, Ling Zanzi, akan menjadi tanggung jawab Mu Chen. Jika kakakmu tidak terlalu pandai dengan itu, aku bisa menangani Ling Zanzi. Su Mu merenung sejenak, sebelum dia mengertakkan gigi. Dia secara alami tahu betapa kuatnya Ling Zanzi, dan yang paling kuat di antara mereka, Liu Xingchen, dikalahkan oleh yang pertama. Jadi, bahkan jika dia menghadapi Ling Zanzi, tidak ada kesempatan baginya untuk menang, dia hanya bisa mengulur waktu dan menunggu Mu Chen dan Chu Men mendapatkan kemenangan sebelum membalikkan keadaan. Setelah berpikir sejenak, Mu Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Terima kasih atas niat baik Anda, tapi karena saya telah mengambil segel pertempuran saudara Liu, maka saya secara alami akan mengambil tanggung jawabnya. Selanjutnya, saya telah merebut piala Ling Zanzi, jadi dia pasti tidak akan melepaskan saya. Mu Chen masih menolak niat baik Su Mu. Dia sebenarnya tidak terlalu mempercayai yang terakhir. Bagaimanapun, mereka akan menghadapi 3 lawan 3, jadi jika terjadi sesuatu pada Su Mu, maka seluruh rencana akan gagal, dan ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Mu Chen. Jika itu masalahnya, dia lebih suka menjadi orang yang menghadapi Ling Zanzi. Bagaimanapun, berbeda dengan ketakutan dan kegelisahan yang mereka berdua rasakan, dia tidak takut pada Ling Zanzi dan bahkan berharap untuk melawan yang terakhir sebagai gantinya, karena Ling Zanzi akan menjadi batu asah yang baik baginya untuk menguji batas kemampuannya. Melihat senyuman di wajah Mu Chen, Su Mu dan Chu Men tertegun sejenak. Mereka bisa merasakan bahwa Mu Chen tidak memiliki sedikit pun rasa takut pada Ling Zanzi. Dia mungkin benar-benar bisa melawan Ling Zanzi. Mereka berdua terinfeksi oleh suasana hati Mu Chen dan merasa lebih nyaman dengan harapan yang muncul di hati mereka. Karena itu masalahnya, kita akan menunggu di sini dan menunggu pertempuran terakhir tiba. Mu Chen tersenyum kepada mereka berdua sebelum duduk di atas mahkota pohon kuno. Su Mu dan Chu Men duduk di 2 gunung di dekatnya dan tatapan mereka berkedip-kedip. Energi spiritual terus-menerus melonjak dari tubuh mereka, menunjukkan gelombang di tubuh mereka. Saat waktu perlahan mengalir di bawah penantian mereka, 1 hari telah berlalu. Namun, mereka bertiga bisa merasakan bahwa wilayah ini telah menjadi lebih kosong dan lebih tenang. Ternyata, medan perang ini telah disapu bersih. Ketika matahari yang terik terbit di cakrawala dan sinar matahari menyinari, mata Mu Chen, Su Mu dan Chu Men tiba-tiba terbuka dan mereka melihat ke arah langit di barat. Ruang angkasa tiba-tiba terdistorsi ke arah itu dengan 3 siluet melesat di cakrawala. Dalam sekejap mata, ketiga siluet itu muncul, berdiri sangat jauh dari mereka bertiga. Melihat ketiga siluet itu, kelompok Mu Chen yang terdiri dari 3 orang perlahan-lahan berdiri dan menghadapi 3 lawan saat langit berangsur-angsur menjadi gelap untuk mengantisipasi. Bab 1254 Kekuatan Ling Zanzi. Keenam siluet itu berdiri dalam formasi di langit dan bumi yang luas dengan angin kencang yang bertiup ke segala arah, menyebabkan suara berdengung di langit. Tekanan yang dahsyat menyelimuti langit dan bumi, menyebabkan atmosfer membeku sampai-sampai keriuhan di alun-alun seketika menjadi hening. Semua orang dengan gugup melihat ke layar, karena mereka tahu bahwa setelah eliminasi,
hanya akan ada satu dari mereka berenam yang akan menerima gelar benih benua. Namun jelas, ada lebih banyak yang menganggap tinggi ketiga anak suci. Bagaimanapun, apakah itu ketenaran atau prestasi mereka, mereka jauh melampaui kelompok 3 orang Mu Chen. Adapun Mu Chen, yang menggantikan posisi Liu Xingchen, mereka merenung sejenak dan merasa bahwa masih mustahil bagi Mu Chen untuk menghadapi Ling Zanzi, bahkan jika dia memiliki beberapa kartu truf. Lagi pula, bahkan Liu Xingchen pun dikalahkan oleh Ling Zanzi. Sepertinya, hanya menilai formasi saja. 3 anak suci memiliki keuntungan. Sai. Sepertinya mereka bertiga akan kembali dengan tangan kosong. Seseorang menghela nafas. Anak-anak suci dari kuil surga barat terlalu kuat, praktis tak tertandingi di antara mereka yang memiliki kultivasi yang sama. Tidak ada yang mutlak dalam segala hal, siapa yang tahu jika akan ada kejutan yang tak terduga. Sudah ada banyak kejutan di medan perang kedaulatan bumi raya ini. Tapi ada yang memiliki pandangan lain dan tidak berpikir bahwa ketiga anak suci adalah pemenang yang pasti. Lagi pula, tak satu pun dari mereka yang ada di pihak Mu Chen adalah orang yang bisa ditaklukkan, meskipun ketiga anak suci itu sangat kuat. Tapi bagaimanapun juga, saya khawatir pertempuran ini hanya bisa digambarkan sebagai pertempuran yang intens. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi yang terakhir bertahan. Kalimat ini menyebabkan para penonton bergema bersamanya. Fakta bahwa mereka berenam bisa bertahan sampai akhir membuktikan betapa luar biasanya mereka. 6 tatapan saling bertaut di langit dengan aura dingin yang menusuk tulang yang terpancar. Haha, 3 tikus bersatu. Ling Jianzi memecah keheningan sambil melihat 3 lawan, mirip dengan pemburu yang melihat mangsanya. Jangan selalu menganggap diri Anda sebagai pemburu. Lebih jauh lagi, bahkan pemburu pun memiliki peluang untuk digigit sampai mati oleh mangsanya. Sumu mengangkat matanya dan menatap Ling Jianzi dengan senyum dingin. Oh, benarkah? Ling Jianzi mengangkat bahu dan memperlihatkan giginya sambil menyeringai. Karena itu masalahnya, maka kita akan mematahkan anggota tubuh mangsa kita sehingga mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik. Saat Ling Jianzi dan Sumu bertukar kata, niat membunuh melonjak di mata mereka. Keduanya sudah memiliki permusuhan di antara mereka. Sementara Ling Jianzi dan Sumu berhadapan, Ling Zanzi dengan acuh tak acuh menatap Mu Chen sebelum tersenyum. Aku yakin segel pertempuran Liu Xingchen ada di tanganmu, kan? Mu Chen dengan tenang menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Serahkan padaku dan pergilah. Kamu adalah seseorang yang dipilih oleh Kaisar Api, jadi aku tidak ingin kamu mempermalukan dirimu sendiri dan Kaisar Api. Ling Zanzi mengulurkan tangannya dan tersenyum ke arah Mu Chen. Namun, tidak ada kehangatan dalam senyumannya melainkan ketidakpedulian. Menghadapi tatapan acuh tak acuh, senyuman muncul di wajah Mu Chen dan dia menggelengkan kepalanya. Tidak, hahaha. Jawaban sederhana Mu Chen membuat Chu Men tertawa terbahak-bahak. Meskipun kata-kata Ling Zanzi terdengar lembut, penghinaan itu adalah sesuatu yang akan membuat siapapun marah. Namun, jawaban serius Mu Chen telah mengubah sikap dominan Ling Zanzi menjadi sebuah lelucon. Menatap Mu Chen, Ling Zanzi menganggukkan kepalanya setelah sekian lama. Karena itu masalahnya, maka jangan salahkan aku karena tidak memberi wajah pada Kaisar Api. Memberi wajah Kaisar Api. Mungkin Kaisar Pertempuran Surga Barat mungkin memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata itu. Sedangkan untukmu, meskipun kamu adalah murid yang dididik oleh Kaisar Pertempuran, kamu hanyalah debu dibandingkan dengannya. Mu Chen menghela nafas tanpa daya. Mu Chen tidak menyukai nada bicara Ling Zanzi, jadi dia dengan kejam membantah tanpa menyelamatkan muka untuk yang terakhir. Bagi Ling Zanzi, bantahan Mu Chen agak kejam, jadi dia menatap Mu Chen sebentar sebelum mengusap dahinya. Sepertinya kamu sedang merayu kematian. Suaranya tenang, tetapi siapapun bisa merasakan niat membunuh dalam kata-katanya kali ini. Ling Jianzi dan Ling Longzi juga merasakan keadaan Ling Zanzi dan mereka memandang Mu Chen dengan iba. Itu karena mereka memahami Ling Zanzi dengan baik, dan setiap kali Ling Zanzi berniat membunuh seseorang, dia akan menggosok dahinya karena kebiasaan, dan ini selalu mengakibatkan lawan-lawannya mengalami kematian yang menyedihkan. Mu Chen ini akan segera tahu harga yang harus dibayar karena membuat Ling Zanzi marah. Ayo pergi. Ling Zanzi memandang Ling Jianzi dan Ling Longzi dan berkata. Ling Jianzi tertawa sebelum dia melesat ke arah pegunungan di kejauhan dengan aura pedang yang tajam membumbung tinggi ke langit, bersama dengan tawanya. Sumu, mari kita lihat apakah kamu bisa mempertahankan namamu sebagai pedang surgawi setelah hari ini. Apakah aku akan takut padamu? Sumu mencibir sebelum dia terbang seperti batu besar, bersama dengan aura pedang yang tak terbatas, menuju pegunungan. Melihat Ling Jianzi telah memilih Sumu, tatapan Ling Longzi tertuju pada Chu Men, yang memiliki sosok yang kuat juga, dan menyeringai.
Kenapa kita tidak bermain? Terserah kamu. Siluet Cumen melesat keluar dengan energi spiritual yang dahsyat yang memenuhi wilayah ini saat Ling Longzi meraung dan mengejar yang pertama. Dengan kepergian mereka berempat, hutan yang luas itu tiba-tiba menjadi sunyi, hanya ada Mu Chen dan Ling Zanzi. Niat membunuh mulai muncul di mata mereka. Mu Chen melambaikan tangannya tanpa ekspresi dan mengeluarkan pasukan pembantai roh dan pembasmi iblis. Dia kemudian mengumpulkan Battle Wheel mereka dan membentuk roh Battle Wheel kura-kura hitam, lalu mengendalikannya untuk menyerang ke arah Ling Zanzi. Menghadapi roh kehendak pertempuran kura-kura hitam yang akan membuat penguasa bumi besar biasa ketakutan, Ling Zanzi tidak memiliki riak di matanya, tetapi mengulurkan tangannya dan menginjak tanah. Siluetnya menerkam. Hanya dalam sekejap, dia telah muncul di hadapan Black Tortoise Battle Wheel Spirit dan telapak tangannya berbenturan dengan Battle Wheel Spirit secara langsung. Gelombang kejut yang dahsyat disebabkan oleh konfrontasi mereka, berfluktuasi di seluruh angkasa. Mata Mu Chen menyipit pada saat itu, karena dia bisa merasakan bahwa Ling Zanzi mirip dengan batu besar. Tidak peduli bagaimana Black Tortoise Battle Wheel Spirit mencoba, itu tidak bisa membuat yang terakhir bergeming. Lengan baju Ling Zanzi terkoyak oleh gelombang kejut, memperlihatkan bekas luka dalam yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi lengannya. Melihat tanda-tanda itu, hati Mu Chen bergetar saat dia menyadari bahwa itu semua adalah rune pertempuran. Namun, rune pertempuran yang seharusnya muncul di Battle Wheel Spirit sebenarnya telah muncul di tubuh Ling Zanzi. Apakah itu energi spiritual unik Kaisar Pertempuran Langit Barat? Tatapan Mu Chen berkedip-kedip. Dikatakan bahwa Kaisar Pertempuran Surga Barat dapat memadukan energi spiritual dan kehendak pertempurannya sendiri menjadi energi spiritual yang unik, yang dikenal sebagai energi spiritual pertempuran. Siluet Ling Zanzi sangat kecil dibandingkan dengan roh kehendak pertempuran kura-kura hitam. Rune pertempuran yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di lengan Ling Zanzi saat dia meraung, "Enyahlah." Saat dia meraung, sebuah cahaya meledak dan roh kehendak pertempuran kura-kura hitam dikirim terbang kembali, menyeret beberapa meter di tanah. Ling Zanzi berdiri di udara dengan energi spiritual yang agung dan dahsyat meledak dari tubuhnya. Pada saat itu, dia mirip dengan dewa perang. Tatapannya berkedip-kedip sambil menatap Mu Chen dan berkata dengan suara dingin, "Kamu masih kurang bermain-main dengan Battle Wheel di hadapanku." Saat dia berbicara, dia melangkah maju, dan berubah menjadi bayangan, menerkam ke arah Mu Chen. Tetapi ketika dia berada 1000 kaki jauhnya dari Mu Chen, energi spiritual meraung di wilayah ini dan arai spiritual yang sangat besar terbentuk dengan 9 naga menyerang. Menghadapi 9 arai pembunuh Dewa Naga, Ling Zanzi tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Dia melepaskan tinjunya ke setiap naga yang muncul di hadapannya. Ledakan bergema. Setiap pukulan dari tinjunya mengandung kekuatan mengerikan yang menyebabkan ruang angkasa hancur dan naga-naga itu hancur. 9 pukulan kemudian, 9 arai pembunuh Dewa Naga dihancurkan. Ling Zanzi tampak tak tertandingi saat ini. Wajah Mu Chen berangsur-angsur berubah menjadi kuburan pada adegan ini. Meskipun dia tidak menyukai Ling Zanzi, kekuatan yang terakhir dapat dianggap sebagai yang paling kuat di antara penguasa bumi besar yang pernah dilihat Mu Chen. Ketika para penonton di luar melihat adegan ini, mereka tercengang, karena mereka tidak pernah menyangka Ling Zanzi akan mengirim roh kehendak pertempuran kura-kura hitam terbang setelah 1 jap, bersama dengan 9 jap lagi untuk menghancurkan arai spiritual. Pada saat ini, mereka akhirnya tahu betapa dominannya orang ini. Dia adalah pemimpin di antara anak-anak suci kuil surga barat. Bahkan wajah Luo Tianshen ditutupi dengan rasa takut dan kekhawatiran ada di matanya. Dia tahu bahwa menghadapi Ling Zanzi yang begitu ganas. Bahkan Mu Chen pun akan berada dalam bahaya. Bab 1255 Konfrontasi Puncak. Ling Zanzi berdiri di langit hutan yang megah dengan energi spiritual yang kuat menyapu angin kencang di sekelilingnya. Rune pertempuran berkedip-kedip di lengannya, membuatnya terlihat seperti dewa perang saat ini. Dia dipenuhi dengan intimidasi. Ling Zanzi dengan acuh tak acuh melirik ke arah roh kehendak pertempuran kura-kura hitam yang telah dikirim terbang olehnya, serta arai spiritual yang hancur, dengan senyum mengejek di wajahnya. "Jika hanya ini yang kau miliki, maka aku akan sangat kecewa." Tidak ada perubahan pada ekspresi Mu Chen, tapi ada tatapan serius di matanya. Ling Zanzi tidak diragukan lagi adalah orang paling kuat yang pernah dia lihat di antara penguasa bumi besar. Menurut perkiraannya, Ling Zanzi seharusnya berada di alam berdaulat bumi raya dengan selangkah lagi dari alam berdaulat bumi yang disempurnakan. Benar-benar layak menjadi murid langsung Kaisar Pertempuran. Mu Chen bergumam sambil mengangkat kepalanya. Tidak ada rasa takut di matanya. Dia tersenyum. "Karena kamu ingin tahu, maka datanglah dan cobalah. Saya yakin saya tidak akan mengecewakan Anda."
Bahkan jika Ling Zanzi sangat kuat, dia, Mu Chen, bukanlah orang yang mudah ditaklukkan dan pemenangnya hari ini belum ditentukan. Benarkah? Semoga saja itu masalahnya atau akan terlalu sia-sia. Ling Zanzi berubah menjadi bayangan dan menerkam sambil menganggukkan kepalanya dengan ringan dan muncul di hadapan Mu Chen di saat berikutnya. Dia melemparkan sebuah tinju dengan kilau menyilaukan yang meledak dari rune pertempuran di lengannya, menghancurkan ruang menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dari tinjunya. Saat kepalan tangan Ling Zanzi semakin besar di mata Mu Chen tidak menghindar, karena dia ingin merasakan kekuatan seorang penguasa bumi raya yang agung. Pagoda kristal berkelebat di kedalaman matanya, mengubah energi spiritual di tubuhnya menjadi energi spiritual yang mengkristal sebelum dia mengepalkan tangannya dan melemparkan tinju ke depan. Tinjunya berkedip-kedip dengan kilauan kristal dan energi spiritual dalam tubuhnya melonjak tanpa bisa ditahan, mengembun menjadi selongsong yang mengkristal di sekeliling tinjunya. Ketika kedua tinju itu beradu dengan keras, fluktuasi yang terlihat bisa terlihat berdesir dan pepohonan dalam jarak beberapa meter dalam radius hutan di bawah mereka berdua menjadi abu. Saat serpihan kayu beterbangan, tubuh Mu Chen bergetar dan dia terlempar ke belakang, menggambar tanda sepanjang 1000 kaki di tanah. Ketika Mu Chen menstabilkan tubuhnya, wajahnya memerah sesaat sebelum dia menjadi tenang dan merasakan sakit yang menyengat di tinjunya sambil menatap Ling Zanzi dengan tatapan berkobar. Energi spiritual yang sangat kuat, apakah ini kekuatan dari penguasa bumi raya puncak? Ling Zanzi juga mundur 10 langkah ganjil. Tetapi dibandingkan dengan Mu Chen, dia berada dalam kondisi yang lebih baik. Namun, tatapannya menjadi sedikit lebih gelap saat ini. Meskipun Mu Chen terlempar beberapa ribu kaki oleh tinjunya, Mu Chen tidak mengalami cedera. Ling Zanzi menunduk untuk melihat tinjunya dan melihat lapisan kilau kristal. Itu adalah sisa-sisa energi spiritual Mu Chen saat tinjunya bersentuhan dengan tinju Mu Chen. Saat Ling Zanzi bertarung dengan Mu Chen, energi spiritual yang mengkristal menyerbu lengannya, yang membuat Ling Zanzi terkejut saat menyadari bahwa energi spiritual pertempurannya yang berada di jalur energi spiritual yang mengkristal telah disegel. Tapi untungnya, dia dengan cepat mengedarkan energi spiritualnya untuk menekan dan mengeluarkan energi spiritual yang mengkristal. Tapi meskipun begitu, kekuatan pukulannya terpengaruh olehnya, menjadi lebih lemah. Pada akhirnya, pukulan ini, yang dia maksudkan untuk mengambil nyawa Mu Chen, hanya berhasil membuat Mu Chen terlempar. Energi spiritual orang itu sedikit aneh. Bahkan energi spiritual pertempuran saya terpengaruh olehnya. Ling Zanzi dengan ringan mengerutkan alisnya. Energi spiritual pertempurannya berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan energi spiritual biasa, tetapi masih terpengaruh oleh energi spiritual Mu Chen. Bukankah itu berarti energi spiritual yang mengkristal yang telah dikembangkan Mu Chen lebih unggul dari energi spiritual pertempurannya? Kamu benar-benar memiliki satu atau dua hal di lengan bajumu. Tapi hanya ini saja tidak mungkin untuk mengubah hasil akhirmu. Ling Zanzi dengan dingin mengarahkan pandangannya ke Mu Chen. Bahkan jika energi spiritual yang mengkristal dari Mu Chen tidak biasa, Mu Chen hanyalah seorang penguasa bumi yang lebih rendah. Menarik, saya akan melihat berapa kali energi spiritual Anda ini dapat menyelamatkan Anda. Ling Zanzi dengan dingin berkata sebelum dia menarik napas dalam-dalam. Lebih banyak rune pertempuran mulai muncul di lengannya, bersama dengan aura berbahaya yang memancar dari tubuhnya. Merasakan bahaya, Mu Chen menyipitkan matanya. Tampaknya Ling Zanzi akhirnya memutuskan untuk serius. Ling Zanzi berdiri di langit, dan saat lebih banyak rune pertempuran muncul di lengannya, angin kencang bertiup di wilayah ini. Ketika sudah mencapai batasnya, kilau bersinar di matanya. Dia perlahan-lahan mengangkat telapak tangannya, dan telapak tangannya mulai mengembang, tumbuh menjadi sangat besar hanya dalam beberapa tarikan napas. Tangan itu ditutupi dengan rune pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan kehendak pertempuran yang deras telah terkumpul. Pada saat itu, tangan itu tampak seperti tangan dewa perang yang turun dari langit. Seketika, itu telah menyebabkan energi spiritual di seluruh wilayah ini mendidih. Kemampuan ilahi yang lebih besar, telapak tangan yang menggetarkan. Ling Zanzi dengan acuh tak acuh menatap Mu Chen sebelum dia membanting telapak tangannya ke bawah dengan suara dingin yang berdering di seluruh wilayah ini. Saat tangan ini turun, keributan terdengar di antara para penonton. Itu adalah kemampuan ilahi yang lebih besar. Ling Zanzi ini sangat kejam. Dia berniat untuk membunuh. Sekarang Mu Chen berada di tempat yang berbahaya. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya melihat ke layar dengan keterkejutan di wajah mereka. Serangan Ling Zanzi adalah sesuatu yang bahkan akan membuat penguasa bumi raya merasa kulit kepalanya mati rasa. Liu Xingchen juga berada di alun-alun dengan rasa takut yang muncul di matanya saat dia melihat tangan besar itu. Karena itulah dia cukup menderita karena Ling Zanzi.
Tampaknya ada sejuta rune pertempuran di tangan ini, bersama dengan energi spiritualnya. Ini sangat ganas sehingga bahkan seorang penguasa bumi besar bisa jatuh jika mereka ceroboh. Liu Xingchen melihat siluet kecil di bawah tangan itu dan bergumam, Mu Chen. Bisakah kamu menahannya? Mu Chen juga melihat ke arah tangan besar itu. Dia tidak pernah menyangka Ling Zanzi akan menggunakan kemampuan ilahi yang lebih besar. Benar-benar murid dari Kaisar Pertempuran. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mata Ling Zanzi dengan dingin bersinar dengan ekspresi acuh tak acuh tanpa sepatah kata pun sebelum tangannya turun ke arah Mu Chen, menyebabkan tanah runtuh dalam beberapa bagian. Sebuah bayangan besar dilemparkan ke atas. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tangan itu sebelum menarik napas dalam-dalam, dan kedua tangannya menyatu. Energi spiritual yang kuat meledak dari tubuhnya dan pada saat berikutnya, siluet besar secara bertahap terbentuk di belakang Mu Chen. Siluet emas ini berdiri di belakang Mu Chen dengan kilau keemasan keunguan yang memancar darinya yang membuatnya terlihat misterius. Terbukti, menghadapi Ling Zanzi, Mu Chen tidak berani menahan diri dan segera mengeluarkan tubuh emas abadi. Ketika tubuh emas abadi muncul, energi spiritual telah terbentuk menjadi sungai dan sungai keemasan keunguan itu menyilaukan dengan kilau keemasan sebelum dengan cepat terbentuk menjadi 20 rune. Segel Mu Chen berubah dan 20 rune membumbung tinggi, sebelum menyatu menjadi payung emas keunguan yang besar. Rune abadi ilahi, segudang transformasi. Payung emas ungu. Mu Chen melambaikan tangannya dan payung besar itu berbenturan dengan tangan yang sangat besar. Saat berbenturan, suara gemuruh yang keras terdengar di antara langit dan bumi. Payung itu telah membungkuk dan hampir hancur. Tetapi ketika semua orang mengira bahwa payung itu akan pecah, rune keemasan keunguan berkelebat dan kilau keemasan keunguan yang misterius menyapu cakrawala. Payung yang melengkung itu melesat kembali, bersama dengan kekuatan mengerikan yang mengalir ke tangan. Suara gemuruh terdengar dan semua orang terkejut melihat rune pertempuran mulai hancur pada saat ini. Dalam waktu beberapa tarikan napas, tangan itu telah terbang kembali dan menyusut ke ukuran standarnya. Wajah Ling Zanzi menjadi gelap dan tangannya gemetar karena bekas darah. Ternyata, tangannya mengalami cedera akibat pantulan tersebut. Menarik, betapa menariknya. Tatapan tajam Ling Zanzi menatap tubuh emas abadi di bawah kaki Mu Chen. Ini adalah tubuh surgawi berdaulat yang telah dibudidayakan Mu Chen, yang belum pernah dia lihat sebelumnya, jadi itu tidak akan sederhana. Berdiri di bahu tubuh emas abadi, Mu Chen memandang Ling Zanzi dan perlahan berkata, keluarkan tubuh abadi berdaulat Anda atau Anda tidak akan bisa melakukan apapun kepada saya. Mendengar kata-kata Mu Chen, Ling Zanzi tidak mengejeknya kali ini. Melalui bentrokan sebelumnya, dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk melakukan apapun pada Mu Chen selama Mu Chen memiliki tubuh abadi berdaulat. Seseorang hanya bisa menggunakan benda langit berdaulat untuk menghadapi benda langit berdaulat lainnya. Ling Zanzi dengan dingin menatap Mu Chen dan berkata, Mu Chen, bahkan jika Anda kalah, Anda bisa bangga karena Anda memaksa saya untuk mengeluarkan tubuh abadi berdaulat saya. Ketika dia selesai berbicara, sinar cahaya yang menyilaukan meledak dari punggungnya, bersama dengan raungan yang bergema di antara langit dan bumi. Sosok besar secara bertahap terbentuk di belakang Ling Zanzi dan tekanan kuat secara bertahap berkumpul di wilayah ini pada saat yang bersamaan. Saat tekanan menyebar, suara dalam Ling Zanzi terdengar di antara langit dan bumi, muncul. Benda langit Kaisar Pertempuran Primordial. N.